Hai teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kenapa banyak yang bilang kalau pemilih muda itu gampang banget dimobilisasi lewat media sosial? Nah, opini ini sering banget muncul loh, apalagi menjelang pemilu kemarin. Katanya anak muda itu gampang kena pengaruh influencer politik, buzzer, sampai kampanye kreatif di TikTok. Tapi beneran segampang itu? Yuk kita bedah pakai data dan teori biar lebih jelas. Pertama, kita lihat data dulu. Menurut KPU yang dirilis oleh Kata Data pada tahun 2023, pemilih pemilu 2024 itu didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah suaranya itu mencapai 56,45% sampai 204,8 juta pemilih. Jadi mayoritas pemilih itu anak muda gitu. Dan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan APJII tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 215,62 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 78,19%. Dan yang paling aktif itu mulai dari usia 13 sampai 18 tahun dan 19 sampai 34 tahun alias Gen Z dan milenial. Nah, dari dua data ini kelihatan jelas nih kalau mayoritas pemilih adalah anak muda dan mereka hampir semuanya hidup di dunia digital. Wajar kalau muncul opini populer tadi, pemilih muda gampang dimobilisasi lewat media sosial. Nah, sekarang kita tarik ke teori politik. Ada teori yang namanya public sphere dari Jürgen Habermas yang menjelaskan bahwa ruang publik modern itu banyak dibentuk lewat media, termasuk media sosial. Di ruang publik inilah opini masyarakat diproduksi, dipertukarkan, bahkan bisa diarahkan. Kalau kita gabungkan dengan teori political communication, media sosial itu jadi alat paling efektif buat mobilisasi karena cepat, masif, dan emosional. Jadi masuk akal kalau pemilih muda bisa gampang digerakkan lewat media sosial. Tapi penting dicatat juga, menurut laporan CSIS atau Center for Strategic and International Studies tahun 2023 tentang pemilih muda, meskipun mereka aktif di media sosial, orientasi politik anak muda itu dinamis dan adaptif. Mereka bukan cuma ikut-ikutan, tapi juga kritis terhadap isu-isu seperti lapangan kerja, pendidikan, dan korupsi. Jadi nggak bisa nih dibilang semua pemilih muda itu mudah dipengaruhi begitu saja. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, data dari KPU dan APJII ini jelas nunjukin anak muda itu mayoritas pemilih sekaligus mayoritas pengguna internet. Teori Habermas dan komunikasi politik juga ngejelasin kenapa media sosial jadi arena utama buat ngarahin opini publik. Tapi laporan CSIS ngingetin anak muda nggak selalu gampang digiring. Mereka juga kritis soal isu nyata kayak kerja, pendidikan, dan korupsi. Jadi opini populer tadi itu ada benarnya, tapi gambarnya lebih kompleks. Mereka digital banget, iya, tapi juga punya suara dan kepentingan nyata gitu. Tantangannya bukan sekadar siapa yang paling jago mobilisasi, tapi siapa yang benar-benar mengerti aspirasi mereka gitu. Karena pada akhirnya like dan share itu cuma bikin rame, tapi suara anak muda di bilik suara lah yang bakal nentuin arah politik kita. Nah, oke, segitu dulu analisis kita kali ini. Intinya jangan remehin pemilih pemuda, tapi juga jangan anggap mereka cuma follower media sosial. Mereka bisa jadi penentu masa depan Republik Indonesia loh. Oke, aku Bunga Syauzan Zahra Fakrot Ayun, pamit undur diri. Semoga bermanfaat.